Oke, sambil nunggu, gimana kabarnya Aisyah sama Saladin? Kabarnya bagaimana? Sehat atau gimana? Halo, gimana nih? Baik, Kak. Baik. Aisyah, gimana kabarnya Aisyah? Mana nih Aisyah? Nunggu Aisyah. Saladin di sekolah udah PTS atau belum Saladin? Penilaian tengah semester? Belum, Belum. Kapan rencananya PTS? Tahu nggak? belum sih. Belum. Terus kalau di sekolah sudah nyampe materi apa, Saladin? Baru lingkaran. Baru lingkaran. Lingkaran kan udah ya sama kita. Semoga nanti udah bisa di sekolah. Bentar, hari ini aku mau jelasin ya. Hari ini kita langsung mau main Kahoot. Terus nanti kalian sambil jawab, nanti sudah jawab, nanti langsung kita bahas. Seperti itu ya teknisnya hari ini. Tapi kita tunggu dulu Aisyah dan kawan-kawan. Harusnya kan ada tiga ya. Aisyah tadi keluar. Satunya siapa? Ingat nggak? Saladin, Aisyah, dan Rian ya kalau nggak salah. Siapa sih lupa Iya, aku. Oke, kita tunggu bentar ya. Kamu boleh sambil nyiapin dulu device-nya. Saladin kan bentar lagi masuk SMP. Rencananya mau masuk SMP mana? SMP negeri atau SMP swasta? Mana nih? Ntar kita tunggu dulu ya yang lain. Oke, ini Aisyah udah datang. Oke, jadi bisa aku share sekarang ya. Oke, nah hari ini kita agendanya mau main Kahoot. Setelah main Kahoot nanti sambil kalian jawab sambil kita bahas ya. Jadi sekarang kalian coba siapkan device kalian, terus silakan bergabung ke link ini. Nah, ini. Nah, oke, silakan silakan gabung ke ini ya, kahoot.it terus pinnya ini 8171257. Oke, aku tunggu ya. Nah, Aisyah mana nih?
Oke, Saladin udah gabung. Tinggal kita tunggu Aisyah ya, baru bisa kita mulai. Yuk Aisyah Bentar ditunggu ya. Kak, masih loading. Oke, Mana jerapahnya? Jerapahnya mana? Itu bukan jerapah, jerapahnya mana? Jerapahnya mana? ini ya. Yang harus ya. Nah, Aisyah nggak ada yang. Ya udah, nih kita mulai aja ya. Saladin aja nggak apa-apa kan? Gak apa-apa Kak. Oke, ada kita mulai ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, ini tentang bangun ruang ya. Semoga kamu masih ingat. Kita akan mengenal dulu bangun ruang. Oke, pernyataan berikut yang benar tentang tabung adalah, nah, ini coba dilihat, mempunyai tiga buah rusuk, mempunyai dua bidang sisi, panjang jari-jari lingkaran atas kurang dari panjang dari bawah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, oke, good. Benar ya? Jawabannya yang ini. Jadi, tabung kita bahas di sini ya. Tabung itu kan bentuknya ini kan. Yang pertama kita punya sisi atas, terus sisi bawah, kemudian sisi yang menyelimuti inilah. Inilah. Ingat-ingat rusuk itu apa? Rusuk itu adalah perpotongan dua buah bidang. Ingat, rusuk itu apa? Rusuk itu adalah perpotongan perpotongan dua buah sisi. Dua buah sisi atau bidang itu sama aja. Nah,
Nah, dari sini kita bisa lihat kalau ada dua perpotongan. Yang pertama, bidang selimut. Ini bidang selimut dengan sisi atas. Berarti yang aku tandain warna merah ini, yang Pak Afan tandain warna merah, berarti ini itu rusuk yang pertama. Kemudian rusuk yang kedua adalah perpotongan selimut, sisi selimut dengan sisi alas yang warna merah ini. Berarti ada dua ya, rusuknya ada dua. Terus yang warna biru ini mempunyai dua bidang sisi. Jawabannya salah. Yang betul tiga bidang sisi, yakni sisi atas, sisi bawah, dan sisi selimut. Bidang selimutnya. Kemudian yang warna kuning, panjang jari-jari lingkaran atas kurang dari panjang jari-jari lingkaran yang bawah. Jawabannya salah. Kenapa? Karena lingkaran yang atas, jari-jari lingkaran yang atas dan bawah itu panjangnya sama. Lingkarannya sama. Atas sama bawah itu besarnya sama. Oke, kita lanjutkan ya. Tuh, dua, tiga. Nih, tuh. Rusuk prisma tegak segitiga sebanyak. Dilihat dulu, prisma tegak segitiga yang tegak. Oke, jawabannya 92 ya. Good. Tadi kan gambarnya seperti ini ya. Nah, coba, coba. Gimana sih aku gambarnya? Kayak gini kan? Nggak baca sama ya gambarnya. Aduh, gambarnya jelek banget. Tadi kalau nggak salah gambarnya kayak gini ya. Terus ini menjulang ke atas. Seperti ini. Lah, anggap gambarnya sama ya. Nah, kita hitung sisi rusuknya. Berarti satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sama yang belakang ini 9. Betul, jawabannya 9 buah rusuknya. Next. Ya, Aisyah udah bergabung. Nih, prisma tegak segi empat disebut juga bangun ini. Prisma tegak segi empat disebut juga bangun apa? Oke, jawabannya balok. Benar ya, benar ya jawabannya balok. Tabung jelas bukan, kerucut juga bukan. Apalagi limas juga bukan. Oke, kita lanjutkan. Next. Oke, good job Saladin. Limas segi enam mempunyai titik sudut sebanyak ini. Limas segi enam mempunyai titik sudut sebanyak. Oke, betul ya jawabannya 7 ya. Kan yang di alas kan ada 6, terus sama yang satu di atas yang puncak ini. Berarti ada 7. Oke, next. Kita lanjutkan lagi. Nih, bangun ruang di bawah ini adalah pola bangun ruang apa? Kalau jaring-jaring ini dilengkuk-lengkuk-lengkuk. Oke, good. Kupus ya. Karena sisinya berbentuk persegi. Jadi kalau disusun, bentuknya jadi kupus. Oke, next.
yang bukan termasuk sifat-sifat bangun kerucut. Pak, jawab. Yang bukan ya. Come on, waktunya mau habis. Oke, Aisyah. Aisyah nggak bisa gabung kahut. Oke, jawabannya yang warna hijau ya. Kenapa? Mari kita bahas di sini. Nah, ini kan ada kerucut kayak ini kan. Nah, kita coba cek dari warna merah. Sisi alasnya berbentuk lingkaran. Benar ya? Yang warna merah jawabannya benar. Kemudian yang warna biru. Memiliki titik puncak yang merupakan titik sudut. Ini juga benar. Nah, ini titik sudutnya yang di atas. Kemudian yang kuning. Memiliki jari-jari pada alasnya. Betul. Kenapa? Karena alasnya berbentuk lingkaran. Jadi memiliki jari-jari. Yang salah adalah ini, mempunyai dua rusuk yang melengkung. Jawabannya salah. Rusuk dari rusuk dari kerucut ada sebanyak satu buah. Ingat-ingat lagi, rusuk adalah perpotongan dua buah sisi. Berarti di sini ada sisi yang memotong, terjadi perpotongan antara sisi selimutnya kerucut dengan sisi alasnya. Berarti ini kerucut, rusuknya tinggal hanya ada satu aja. Gitu ya, berarti yang salah yang warna hijau. Dan next, lanjutkan. Yang bukan termasuk ciri-ciri dari kubus adalah, oke betul, tidak memiliki diameter ya. Karena apa? Karena diameter hanya milik dari lingkaran. Selain lingkaran nggak punya diameter. Oke, good. Next. Hmm. Bangun di atas termasuk ke dalam bangun ruang. Benar atau salah? Benar itu yang true. Betul, jawabannya salah. Betul ya. Karena bukan bangun ruang itu, bangun datar itu namanya. Lingkaran aja itu bangun datar. Kalau bola, bola itu bangun ruang. Oke, kita lanjutkan next. Pada gambar nomor 5 termasuk ke dalam bangun ruang apa? Yang nomor 5 cari dulu ya. Yang nomor... Oke, jawabannya tabung. Oke, good job. Next. Benar atau salah? Gambar nomor 9 termasuk ke dalam bangun ruang bola. Nomor 9. Benar ya, itu kan kelereng. Kelereng kan bentuknya bola ya. Berarti jawabannya benar. Good, next. Kotak kapur termasuk ke dalam bangun ruang apa? Kotak kapur. Tahu nggak kotak kapur? Jawabannya balok ya, betul. Nggak mungkin bola. Nggak mungkin juga tabung. Yang namanya kotak ya berarti balok. Bisa juga kubus sih, tapi kubus belum tentu. Belum tentu. Belum tentu juga. Kita next. Yang termasuk unsur bangun ruang kecuali yang mana? Jawabannya luas ya. Kenapa? Bangun ruang harus mempunyai sisi. Harus mempunyai sisi. Kalau nggak ada sisinya itu bukan bangun ruang. Kemudian harus ada titik sudutnya juga. Ada titik sudutnya juga. Kayak ini ya, ada titik sudutnya kan. Terus yang kedua harus ada diagonal ruang. Ini tapi belum tentu juga sih. Nggak semuanya memiliki diagonal ruang. Nah, misalnya ini kan bangunnya berbentuk balok ya. Nah,
diagonal ruang itu sisi yang ini, yang memotong ruangnya ini. Berarti sisi yang warna merah ini namanya diagonal ruang. Yang miring itu, yang miring terus memotong bangun ruangnya itu namanya diagonal ruang. Terus kalau luas ini bukan termasuk ya, bukan termasuk unsur. Kenapa? Karena karena kalau bangun ruang itu lebih ke volume ya, lebih ke volume dan luas permukaan, bukan luas aja. Kalau ditanya luas itu lebih ke bangun datar. Oke, lanjutkan next. Berdasarkan gambar yang merupakan unsur bidang. Ayo, bidang itu apa? Bidang itu sisi ya. Nih, perpotongan dua buah sisi atau bidang. Jawabannya yang A ya, A, B, F, E. Ini bukan bidang, ini bukan bidang. Oke, next. Bangun berwarna biru pada jaring tabung di atas disebut, nih, ini kan jaring-jaring dari tabung yang warna biru ini namanya apa? Betul, selimut. Good, good job. Oke, good job ya buat Saladin. Next, kita lanjut ke Kahoot yang kedua. Ya, silakan gabung ke Kahoot yang kedua. Oke, silakan bergabung ya. Aisyah mau ikut atau enggak? Aisyah, oke, Saladin udah bergabung. Halo Aisyah, jadi ikut atau enggak? Sebentar. Oke, kita tunggu sampai 20 lebih 3 menit ya.
Assalamualaikum, Kak. Ya, Waalaikumsalam. Oh, Alena ya. Alena, silakan gabung ke sini ya. Gabung ke Kahoot ini ya. Hari ini kita mau bahas soal-soal yang ada di Kahoot ini. Kakak belum diganti namanya? Oh, Rian ya ini. Iya. Ya, oke. Rian, silakan gabung ke Kahoot ya. Buka ini ya, linknya. 8974695. Oke, Rian sudah gabung. Aisyah, gimana Aisyah? Jadi ikut atau enggak? Kalau nggak jadi, kita start ya. Oke, kita start aja. Oke, silakan. Aku langsung bangun ruang. Sisi lengkung pada tabung disebut Kak, aku itu ya, aku apa? ini loading Apa mulu gimana? tadi. Oh, loading mulu. Lemot ya sinyalnya. Jadi yang disebut kita bahas aja di sini, ini kan tabung. Yang disebut sisi melengkung ini kan melengkung ini kan sisi ya, bukan bukan rusuk ya. Sisi yang melengkung berarti itu namanya selimut ini. Yang ini selimutnya. Bukan yang atasnya, bukan atas sisi atas atau sisi alasnya, bukan. Tapi sisi selimutnya. Oke? Kita lanjutkan next. Banyak titik sudut pada tabung. Oke. Nah, banyak titik sudutnya. Oke, yang betul jawabannya nol ya, teman-teman. Kenapa kok jawabannya nol? Coba kita perhatikan di sini. Titik sudut itu apa? Titik sudut itu adalah perpotongan, perpotongan antara dua garis, antara dua garis. Jadi misal aku punya garis ini dipotong dengan garis ini, maka titik yang ada di tengah ini, aku kasih warna hijau, yang ada di tengah ini namanya titik sudut. Nah,
Coba kita perhatikan di sini. Ini kan tabungnya. Di sini yang garis itu yang ini, teman-teman. Yang garis ini, yang bawah itu rusuknya, disebut juga garis. Terus yang atas. Nah, atas sama bawah kan nggak berpotongan. Berarti tabung tidak memiliki titik sudut. Seperti itu ya. Tidak memiliki titik sudut. Oke. Next, kita lanjutkan lagi. Perhatikan gambar berikut. Nah, cepet banget ya. Volume kerucut. Biasanya soalnya terlalu cepat, guys. Nah, untuk mencari volume kucut, jadi aku sudah carikan kalian tabel yang berisi rumus-rumusnya ini. Nanti aku kirim ya, tabel ini. Ini yang pertama ada rumus-rumus terkait bangun ruang. Nah, yang pertama ini aku udah carikan, nanti aku kirim. Yang pertama, rumus keliling dan luas bangun datar. Terus juga ada sebelahnya di sini rumus dan keliling bangun ruang. Lah untuk mencari volume, sorry kok keliling, untuk mencari luas permukaan dan volumenya bangun ruang, itu kita pakai rumusnya ini sepertiga pi r kuadrat dikali t. Kita tulis di sini, di bawahnya sini ya. Tadi masih ingat gak tinggi kerucutnya berapa? Kok lupa ya? Yang aku ingat diameternya 21 gini kan. Nah, let's say tinggi kerucutnya 12 gitu aja ya. Jadi di sini kita punya rumus untuk mencari volume kerucut adalah sepertiga pi r kuadrat dikali pi r kuadrat dikali t. Nah, kita masukkan sepertiga. Pi-nya berapa? Kita boleh pakai 3,14, boleh pakai 22/7. Kita pakai 3,14 saja ya, 3,14. R-nya di sini kan diketahui jari-jarinya. Nah, oh ini bisa dilihat. Nah, udah sama ya. Itu kan diameternya kan 21, diameternya kan 21. Berarti kalau jari-jarinya, jari-jari itu setengah diameter, berarti 21 dibagi 2. Ini ya, jika punya 21 dibagi 2 kuadrat dikali tingginya berapa? 12. Nah, kita punya jawabannya sepertiga dikali 3,14. 21 kuadrat berapa, guys? 21 kali 21. Kalau kita hitung 21 kali 21 itu hasilnya 441. Jadi 441 per duanya juga dikuadratkan. 2 kuadrat itu jawabannya 4. Nah, dikali 12. Nah, ini kan bisa dibagi 4 sama 12. Dibagi 4 dibagi 4 berarti ini sisa 1, ini sisa 3. Sini bisa dibagi lagi 3 dengan 3. Berarti sisa 1, ini juga sisa 1. Berarti jawaban terakhirnya kita punya 3,14 dikali 441. Jawabannya berapa? 3,14. Jawabannya adalah 1380,74. Nah, ini jawaban. Berarti jawabannya yang warna merah ya. Warna merah. Oke, waktunya terlalu cepat. Luas alas dikali tinggi merupakan rumus volume dari bangun ruang apa? Nah, luas alas dikali tinggi merupakan rumus volume dari bangun ruang apa? Ini ada clue-nya, gambar apa ini? Hmm, jawabannya benar adalah prisma ya.
apapun bentuknya, yang penting dicari dulu luas alas dikali tinggi. Misal kita punya prisma segitiga kayak gini. Ah, ini tingginya, nyarinya. Ah, untuk mencari volume dari bangun ini, kita perlu mencari luas alasnya yang aku akhir ini. Lah, setelah dikali luas alas, baru dikalikan tinggi. Luas alas dikali. Begitu juga dengan 5 segi 4. Ini. Atau juga bisa juga disebut dengan tabung. Nah, untuk mencari volumenya, kita cari dulu luas alasnya berapa, baru kita kalikan dengan tingginya. Oke? Ingat-ingat ya. Lanjut. Setengah luas alas dikali tinggi merupakan rumus volume dari bangun ruang apa? Sorry, ini bukan bangun ruang, ini bangun datar apa? Nah, disebut bangun apa? Betul, jawabannya 5 ya. Coba kita cek di sini. Aku agak, nah, bangun 5. Salah teman-teman ini soalnya. Untuk mencari bangun luas, it, bangun luas, bangun luas, volume dari limas, limas segitiga itu rumusnya ini ya, 1/6 dikali alas dikali tinggi, ini alas kali tingginya alasnya terus dikali tinggi dari limasnya, tinggi dari itu salah itu. Kalau soalnya setengah dikali luas alas dikali tingginya itu adalah rumus luas dari segitiga, bukan volume dari limas. Bukan ya. Volume dari limas tadi apa? Setengah dikali luas alas dikali tingginya. Sorry, sepertiga ya. Sepertiga luas alas dikali tinggi. Tahu bisa juga kita tulis 1/6 alas dikali tinggi segitiga alasnya dikali sisi tegaknya. Itu ya. Lanjut lagi. Luas permukaan prisma. Ini agak susah teman-teman. Prisma. Prisma itu yang alas sama atasnya sama. Terlalu cepat ya teman-teman. Terlalu susah ya. Jawabannya yang bawah ya. Berarti alas ditambah tutup. Sisi alas tambah tutupnya. Berarti 2 kali luas alas ditambah selimutnya ini. Berarti keliling dari alas dikali tinggi. Itu ya. Kalau ini lebih susah lagi kita sudahi ya. Ini terlalu susah ini. Berapa luas gambar berikut ini? Coba. Nah, luas gambar berikut ini berapa ya? Bisa nggak cara menghitungnya? Oke, jawabannya yang menjauh. Itu nebak atau gimana itu? Nah, nah, aku coret aku coret di sini ya. Lah untuk mencari luas gambar berikut, lah ini daerahnya itu perlu kita bagi menjadi 2 bagian ya teman-teman. Dari sini kita baginya. Nah,
Dari sini kita bisa memperoleh dua buah bangun. Yang pertama persegi panjang, yang ini persegi panjang dan juga segi tiga. Berarti luas gambar tersebut adalah luas persegi panjang ditambah luas segi tiga. Ini ya, kita cari dulu luas persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 12 dikali lebarnya 8. Jadi 12 dikali 8. Kemudian ditambah apa? Luas segitiga. Luas segitiga itu apa? Setengah alas dikali tinggi. Jadi kita punya setengah. Alasnya di sini berapa? Ini kan alasnya. Lah ini ke sini itu 18. Kalau ini saja berapa teman? Yang aku arsir ini. Panjangnya berapa? Ada yang tahu nggak? Ini ke sini itu 18. Berarti kalau kalau ini aja yang warna hijau ini berapa? Ada yang tahu nggak? Yang warna hijau ini ya berarti 18 dikurangin yang atas. 18 dikurangin 12 itu jadinya 6. Berarti ini panjangnya 6 ya. Di setengah dikali 6 dikali tingginya. Tinggi ini berapa? 8. Nah, kita punya jawabannya jadinya 12 kali 8. Berapa teman-teman? 12 kali 8. Yang tahu nggak? 12 kali 8 itu hasilnya 96. Ditambah, ini dibagi. Berarti ini 3 ya. 8 kali 3 jadinya 2. Berarti 96 tambah 24 itu jawabannya 102. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan atau enggak, guys? Enggak. Lanjut ya. Next. Luas layang-layang di bawah ini adalah, ya aku kasih clue-nya di sini ya. Luas layang-layang. Luas layang-layang adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Oke. Setengah diagonal 1 dikali diagonal. Oke, kita bahas di sini ya. Nah, di sini ini kan diagonal satunya. Diagonal satunya berarti panjangnya berapa? 10 tambah 10 jadinya 20 cm. Kemudian diagonal duanya adalah 8 ditambah 16 ini diagonal duanya. Berarti 8 tambah 16 jadinya 24 cm. Nah, untuk ditanya luas layang-layangnya, rumusnya tadi setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kita masukkan setengah dikali diagonal satunya berarti 20 dikali 20.
Nah, ini kan bisa dicoret. 2 sama 20 jadinya 10. Berarti 10 kali 24 jadinya 240 cm kuadrat. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi next. Masih ada waktu. Hitunglah luas lingkaran jika jari-jarinya 21. Ayo diingat-ingat. Rumus luas lingkaran itu apa? Pi R kuadrat. Nah, coba dihitung. Oke, jawabannya yang warna hijau ya teman-teman. Nah, kita masukkan aja pi-nya kita pakai 3,14. 3,14 dikali jari-jarinya. Sorry, jangan pakai 3,14. Kita pakai 22 per 7 dikali jari-jarinya kan 21. 21. Wah, nah, kita punya 22 per 7 dikali 21 kuadrat. 21 kuadrat itu artinya 21 dikali 21. Lah ini kan bisa kita coret ini dengan ini. Berarti sisa 3. Berarti kita punya 22 kali 3 jadinya 66 dikali 21. 66 dikali 21 itu hasilnya adalah 1386. Yang warna hijau ya jawabannya. Oke. Aduh, sorry, guys. Nah, kita lanjutkan lagi satu lagi. Next, habis itu sudah ya. Berapa luas dan keliling gambar berikut? Nah, ini adalah keliling dari belah ketupat ya, atau persegi juga bisa. Ini persegi ya. Bukan ini belah ketupat guys. Ini rumusnya aku cari di sini. Belah ketupat ini ya rumusnya. Kelilingnya A tambah B tambah C tambah D. Luasnya setengah dikali diagonal satu dikali diagonal.
Oke, jawabannya yang kuning ya. Terlalu cepat nih waktunya. Nggak sih? Oke, kita bahas. Nah, di sini kan kita punya diagonal satunya itu kan 26. Diagonal duanya itu 22. Berarti kalau ditanya luas belah ketupat itu rumusnya setengah dikali diagonal satu dikali diagonal 2. Kita masukkan setengah dikali diagonal satunya 26 dikali diagonal duanya berapa? 22. Kita punya jawabannya. Ini dibagi dengan ini. Itu kan jawabannya 11 kan. Nah, kita punya 26 dikali 11. 26 dikali 11 itu hasilnya 286. Nah, kita punya ini, kita punya luasnya. Setelah itu kalau mau mencari keliling dari belah ketupat itu tinggal kita jumlahkan aja sisi-sisinya. Karena ini sisi-sisinya sama, bisa kita lihat di sini ada garis, 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 garis. Itu tandanya sisinya sama panjang ya, teman-teman. Berarti ini kita punya 1, 2, 3, 4. Berarti 16 tambah 16 tambah 16 tambah 16 dibagi 2 gini. Ini jawabannya berapa? 16 kali 4 kan? 16 kali 4 hasilnya 64 dibagi 2. 64 bagi 2 berapa? 32. Nah, bener nggak teman sih? Ya. Ah, ini rumus berlaku tepat. Oh, nggak pakai itu ya, nggak pakai setengah. Berarti kita punya rumus hasilnya adalah 64 aja. Oke, sampai di sini sudah selesai. Sampai di sini dulu teman-teman. Apakah ada yang ditanyakan? Halo, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke, ya udah. Karena nggak ada yang ditanyakan, jadi pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini ya. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, makasih Oke, Kak. sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.